warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini bersama lagi dengan Ibu Deka Husna Mulyati, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mendeklamasikan puisi. Ya, sekarang kita akan belajar mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberitahukan pengertian dari puisi. Nah, sekarang pernah mendengar puisi? Pernah. Pernah membacakan puisi? Pernah. Tahu pengertian puisi? Tahu. Sekarang kita akan belajar pengertiannya dulu ya, Nak, ya. Pengertian dari puisi. Nah, sekarang puisi merupakan ragam sastra yang memiliki ciri karakter yang membedakan dengan berita atau karya sastra lainnya. Seperti apa? Seperti prosa dan drama. Itu yang namanya membedakannya. Sekarang puisi juga apa? Dapat dikatakan sebuah karya sastra yang berwujud tulisan yang di dalamnya terdapat atau terkandung irama, rima, ritme, dan lirik dalam setiap baitnya. Ya, jadi itu. Kemudian kita akan belajar mendeklamasikan puisi. Ya, mendeklamasikan puisi itu apa artinya, Nak? Nah, sekarang kita akan belajar. Deklamasi puisi itu merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Ya, itu. Nah, tapi sekarang kita akan belajarnya menggunakan teks ya, Nak, ya. Tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian lagi, kita bisa menerapkannya itu berdasarkan langkah-langkah. Nah, jadi dalam mendeklamasikan puisi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Membaca teks tersebut secara berulang-ulang. Tujuannya apa, Nak, membaca puisinya? Supaya bisa memahami apa? Memahami suasana pesan yang ada di dalam puisi. Yang kedua, bagaimana? Yaitu menandai kata-kata yang sulit, ya, sehingga bisa mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, oke. Kemudian lagi, yang ketiga bagaimana? Yaitu menandai kalimat-kalimat yang mengandung repetisi. Apa itu repetisi? Artinya pengulangan bunyi. Tujuannya apa repetisi? Supaya supaya suaranya bisa diucapkan dengan jelas karena ada kata-kata pengulangan atau repetisi. Ya. Nah, sekarang dalam mendeklamasikan puisi, ya, ada hal-hal yang perlu kita pelajari atau kita perhatikan. Coba adik, jangan ribut dan lainnya, jangan ribut. Apa saja yang harus dipelajari? Antara lain itu yang harus dipahami ya, yaitu ekspresi wajah, ya, lafal, intonasi, irama, kemudian gerak tubuh. Nah, yang pertama sekarang dijelaskan lafal ya. Apa itu lafal? Lafal adalah penyebutan atau pengejaan kata-kata yang harus jelas agar mudah dipahami pada saat kita membaca puisi. Kemudian dua, irama. Apa itu irama? Irama merupakan panjang, pendek, keras, lembutnya suara pada saat kita membaca puisi. Nah, kemudian lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Ekspresi wajah. Bagaimana wajah kita pada saat kita membacakan, mendeklamasikan puisi. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Intonasi. Intonasi itu apa? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara pada saat kita membacakan puisi. Kemudian gerak tubuh, ya, ekspresi atau gerak tubuh. Itulah yang pada saat
Mendeklamasikan puisi berarti kita membacakan puisi. Membacakan puisi ini berarti apa yang harus perhatikan? Membacanya ke depan tanpa menggunakan teks, ya. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita menggunakan teks, ya nak ya. Oke. Ya, sekarang kita akan, atau ibu dulu mau membacakannya nak? Ibu dulu ya. Oke, kalau ibu dulu kalian boleh mendengarkan. Nanti ibu suruh kalian, ibu tunjuk satu orang ke depan ya, nanti membacakan teks puisi. Nah, sekarang ibu dulu akan membacakan, ini medianya ada ya, itu di buku LKS kalian. Doa. Kalian siapa di sana? Khairil Anwar. Siapakah Khairil Anwar? Penyair. Angkatan berapa itu? Penyair angkatan tahun 45. Ya itu ya. Jadi sekarang kita akan belajar puisi Khairil Anwar yang berjudul Doa. Dengarkan baik-baik adik. Adik. Ya. Doa karya Khairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam dermamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lili di dalam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, sekarang bisa kalian mendeklamasikannya nak? Ya. Bisa. Ibu panggil satu orang satu ya. Oke. Baik, oke. Mau Revaldo? Oke. Atau yang lainnya? Aku mau. Boleh, silakan Revaldo. Nah, silakan. Ya. Baca saja. Kita mau belajar bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Silakan Revaldo. Wah, ya ini Revaldo akan mendeklamasikannya ya. Mendeklamasikan puisi. Tidak apa-apa, kita mendeklamasikan berdasarkan buku saja ya. Oke, sekarang silakan Revaldo baca yang di sini sampai yang di sini saja. Ya, baca enak ya. Dari doa sampai ininya dibaca. Doa karya Khairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam dermamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas dan suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ya, siapa lagi sekarang yang mau? Boleh Dinda nanti satu-satu. Sekarang Dinda dulu. Siapa ya? Silakan Kela. Maaf ya, silakan Kela. Kalau kita hayati, kalau kita benar-benar mengekspresikannya, kita akan menghayatinya benar timbul perasaan nanti. Nah, setelah kita membacakan doa.
Anwar. Doa karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam temanmu aku masih menyebut namamu. Biar susah tunggu mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk Tuhanku, aku mengembara di negara asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Kakak Raffi, satu lagi cowoknya dan satu lagi perempuannya nanti ya. Kakak. Doa Tolong simak. kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam temanmu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Baik, satu lagi. Terima kasih Raffi. Satu lagi siapa yang mau menyatakan? Yang perempuan? Yang benar-benar menghayati, yang bisa mengekspresikannya seperti itu tadi, walaupun tidak dengan gerakan, tapi itulah yang namanya ekspresi. Silakan yang mau. Satu lagi nak, boleh sekarang. Davina. Ya, Davina. Bacakan dengan lantang, bacakan dengan ekspresinya. Ya, intonasinya di belakang. Tolong dengar baik-baik. Doa karya Hairil Anwar. Kepada memeluk teguh Tuhanku, dalam temanmu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh meningkatkan kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk Tuhanku, aku menyembara di negeri asing. Tuhanku, di rumahmu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Baik, ya. Oke. Satu lagi sama dulu mengekspresikannya. Bisa. Siapa yang bisa tadi? Dengan ekspresi, ya, dengan intonasi, dengan lafalnya, ya. Itu ya. Yang lain sih, Mak. Doa karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam temanmu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal ketip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Baik, baik, baik. Itulah yang deklamasi puisi. Belajar mendeklamasikan puisi, belajar untuk bisa tampil ke depan. Kalau sebenarnya mendeklamasikan puisi itu tanpa teks, tapi kita teks karena kita akan belajar. Nah, itu tadi yang namanya mendeklamasikan puisi. Apa saja yang harus kita hayati? Bacaannya harus kalian pelajari. Apa itu yang namanya mendeklamasikan puisi? Ya, anak-anakku sekalian.
juga sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ya kalian bisa mendeklamasikan puisi. Kita tahu mendeklamasikan itu berarti kita membacanya di depan. Ya, belajar membaca di depan tentang puisi. Karena apa? Puisi adalah ungkapan perasaan hati siapa? Penyair yang menulis puisi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.